Janganlah untuk mempengaruhi persiapan vonis itu. Biarkan vonis itu berjalan nanti tanggal 7 September. Gitu loh. Jadi pengacara Julianto Eka Putra ini berarti sebenarnya beberapa kali bertemu sama Bang Aris menangani perkara kejahatan seksual termasuk perkara Angelin gitu ya Bang. Saudara Denny, saudara penasihat hukum dari terdakwa, mari duduk menempatkan diri kita sebagai manusia yang berguna bagi orang lain. Jangan saling mengumpat, saling merendahkan. Halo Sobat Anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk melihat video-video atau kegiatan apa yang dilakukan Bang Aris untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak di Indonesia. Nah, di sebelahnya udah ada Bang Aris nih, apa kabar Bang? Baik Nia, baik. Baik, sehat ya Bang ya? Sehat dan prima. Oke, Sobat Anak Indonesia, kali ini kita akan terus mengupdate atau meng-follow up kasus SPI, kasus Sekolah Selamat Pagi Indonesia, yaitu kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh JE. Nah, kebetulan sidangnya sudah selesai ya Bang? Sidangnya sudah selesai, kemudian juga tinggal mungkin nanti di awal September akan ada vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu. Tapi sebelumnya mungkin kita meminta sedikit bocoran dari Bang Aris. Kemarin sidang replik atau dupliknya itu seperti apa sih Bang? Ya, menurut informasi yang saya terima, ada tambahan-tambahan informasi, data, dokumen yang diserahkan oleh terdakwa Saudara Julianto melalui pengacaranya berupa foto begitulah ya. Lalu kemudian pengacara dari Saudara Julianto mengatakan bahwa dakwaan jaksa atau tuntutan jaksa itu lemah ya. Tentu dengan tambahan-tambahan informasi mereka mengharapkan bahwa majelis hakim akan membebaskan Saudara Julianto. Ya, saya kira itu hak hukum dari terdakwa maupun pengacara dari Julianto mengatakan demikian. Tetapi Komnas Perlindungan Anak saya yakinnya bahwa majelis hakim akan bertindak adil dan memeriksa perkara ini dan memvonis nantinya itu sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan fakta-fakta hukum, sesuai dengan apa yang terjadi dalam persidangan itu. Nah, saya percaya majelis hakim akan betul-betul punya hikmat dan kebijaksanaan bahwa kasus kejahatan seksual yang sedang diperiksa oleh majelis hakim nantinya akan divonis ya rencananya nih ya itu di tanggal 7 September yang sekian lama ditunggu-tunggu oleh saksi pelapor dengan proses persidangan yang begitu panjang dan melelahkan, tetapi kita berharap Tuhan akan menjawab apa yang menjadi harapan dari Komnas Perlindungan Anak maupun saksi pelapor atau pelapor, sehingga apa yang terjadi dalam persidangan itu akan divonis oleh hakim seadil-adilnya, sehingga ini menjadi pelajaran untuk publik di seluruh dunia, di Indonesia secara khusus, itu akan betul-betul menjadi jurisprudensi sekalipun peristiwa itu sudah lama terjadi, karena peristiwa-peristiwa kejahatan seksual itu sulit terungkap ya, seperti merasa ketakutan, merasa jijik dan sebagainya pada saat terjadinya kekerasan itu harus dipahami. Tetapi dengan peristiwa yang begitu lama terjadi, harapan saya majelis hakim tentunya dengan tuntutan jaksa penuntut umum bisa mengabulkan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum yang ada pada pelaksanaan hukum acara di Indonesia. Oke, Bang, mungkin mengingatkan kembali sahabat anak Indonesia di rumah, sebenarnya JE ini kan dituntut oleh JPU 15 tahun penjara dengan pasal apa, Bang, kalau boleh tahu? Ya, jadi
dakwaan jaksa penuntut umum dan dituangkan di dalam tuntutan itu dikenakan pasal 81, 82 secara khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancamannya maksimal 15 tahun ya, minimal kan itu 5 tahun dan seterusnya. Jadi dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junto undang-undang lain yang berkaitan dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jadi tuntutan itu maksimal 15 tahun itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang-sidang sebelum duplik dan replik. Oke, akhirnya maksudnya di sini jaksa penuntut umum memang akhirnya memberikan tuntutan kepada JE hukuman yang maksimal yaitu 15 tahun. Nah, harapan Abang sendiri terhadap majelis hakim tentang putusan ini gimana Bang nantinya? Saya tentu berharap ya, sangat berharap mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa ratapan dari korbannya yang kita sudah sampaikan. Harapannya adalah bukan soal dia 15 tahun atau 12 tahun, 9 tahun. Artinya keadilan itu harus ditegakkan. Biarlah keadilan bergulung-gulung dan kedaulatan keadilan itu ada pada Tuhan ya, pada Tuhan sehingga itu diturunkan di dalam sebuah keputusan yang berkeadilan. Itu harapan kita supaya ini menjadi pelajaran ke publik bahwa kejahatan seksual itu jangan terulang lagi dan ini harus menjadi jurisprudensi dan efek jera. Itu harapan kita. Maka selalu kita katakan mari kita tegakkan keadilan. Apalagi ya saya selalu mengatakan saya kalau boleh hidup saya adalah garda terdepan untuk melindungi anak-anak korban dari kejahatan-kejahatan seksual. Kalau boleh, kalau Tuhan berkehendak. Tetapi saya yakin kalau kita lakukan dengan tulus ya, apa yang saya lakukan dengan pembelaan SDS yang menjadi korban kejahatan seksual yang diakuinya kepada Komnas Perlindungan Anak dan sudah diperiksa oleh pengadilan, harapan kita majelis hakim bukan saja melihat pendekatan hukumnya, tetapi hati nurani, kemanusiaannya, fakta-fakta persidangan itu harus menjadi pertimbangan utama ya demi menyelamatkan anak korban-korban. Saya tidak perlu berdebat gitu ya, ini sulit saya menceritakan, tetapi saya mau mengatakan bahwa saya tulus ya. Kalau boleh nih ya hidup saya ini di dunia ini harus bermanfaat bagi korban-korban kejahatan seksual. Itu harapan saya. Dan tidak ada yang bisa menghambat itu nih ya. Karena itu datang dari hati nurani. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan saya membela korban itu karena saya dapat uang, itu adalah sungguh-sungguh kejam dan di luar akal sehat saya sendiri. Saya datang dan lahir ya untuk anak Indonesia ya. Jadi kalau ada misalnya ya saudara Denny mengatakan bahwa ya itu tadi ya bahwa mengatakan bahwa saya selalu mengatakan bahwa saya garda terdepan untuk melindungi anak, iya gitu loh. Enggak ada salahnya kan, nggak harus. Dan saudara Denny juga bisa menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan-kejahatan yang menimpa ya. Mungkin juga menimpa tetangga dan anak Indonesia dan seterusnya kan gitu loh. Itu harapannya gitunya. Jadi harapan saya majelis hakim nanti akan memutus perkara ini seadil-adilnya sehingga ini betul-betul bisa menjadi jurisprudensi agar semua hakim di Indonesia itu melihat persoalan ini betul-betul perspektif korban. Oke. Terus apa tanggapan Abang tentang saat ini ada salah satu akun YouTube yang terus membuat video-video seperti episode sinetron begitu Bang. Terus menampilkan video-video jejak misalnya investigasi mereka ke Bali, kemudian mereka juga ke sekolah SPE untuk menunjukkan tidak adanya eksploitasi seperti itu. Terus kemudian juga ya banyaknya video-video yang mereka buat berepisode-episode seperti sinetron begitu Bang. Ini kan mungkin apakah ini adalah salah satu cara untuk pengalihan isu ataukah untuk mempengaruhi hasil putusan dari majelis hakim menurut Bang Aris? Ya itu yang saya sayangkan ya.
seyogianya itu tidak dilakukan. Biarlah bergulir apa yang seperti yang dikatakan oleh lawyer dari saudara Julianto, biarlah itu bergulir di pengadilan, tidak perlu lagi menginvestigasi. Saya jadinya menyimpulkan bahwa ini ada kepentingan apa. Saya nggak pernah saudara Denny Anda undang. Saya akan bicara, saya bongkar ini ke persoalan yang sesungguhnya apa yang terjadi. Apakah Denny Darko berani ngundang Bang Aris nih? Saya kira nggak berani sampai hari ini. Ini hanya persiapan untuk sidang saja. Kan menampilkan semua yang justru seolah-olah tidak terjadi apa-apa di SPI. Salah Denny, salah. Anda jangan melakukan itu. Lakukan investigasi dengan sejujur-jujurnya. Ini kan tidak jujur, berpihak toh. Kan berpihak ya. Iya, melakukan investigasi tentang kasus eksploitasi ekonomi. Iya, sekarang mengarah ke sana kan. Sekarang, sedangkan kan kasus yang dilaporkan anak-anak pelapor adalah dulu ketika mereka mengalami ya Bang, berbeda dengan sekarang. Betul. Bisa aja kan ketika Bang Denny Darko datang ke sana dikondisikan. Sangat dikondisikan. Ini kan nggak bisa lah. Tapi benar menurut Bang Aris apakah dikondisikan? Janganlah dibodoh-bodohin masyarakat itu lewat podcast itu, ya toh. Anda Denny sadar nggak Anda melakukan kesalahan bahwa korban itu sedang dilindungi oleh LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Tetapi Anda melakukan investigasi sampai ke Bali. Walaupun ini menunjukkan ini loh kamarnya dengan menggunakan, memampatkan saudara Vincent itu. Nggak boleh. Karena dia di bawah pengawasan dan perlindungan LPSK. Jadi menurut Bang Aris, ada kepentingan apa Denny Darko dengan kasus ini Bang? Ya Denny saja yang bisa menjawab itu. Saya nggak mau menjawab itu. Tetapi saya tahu. Tapi saya nggak mau nih ya mengatakan itu. Semua orang netizen tahu. Mencoba mengalihkan isu ini. Saya kira ini kan sedang mau persiapan apa kan? Persiapan pembacaan vonis. Ya, segitunya membuat video kayak sinetron ya Bang. Iya, saya kira berepisode ganti lagi, apalagi besok. Kucing juga nanti yang ada berkeliaran di SPI juga bisa jadi berita kan gitu ya. Saya tidak mau merendahkan orangnya, nggak mau saya. Saya justru membangkitkan orang, menyanjung orang yang betul-betul memberikan pembelaan pada anak-anak. Tapi kalau dengan peristiwa yang dilakukan ini, janganlah untuk mempengaruhi persiapan vonis itu. Biarkan vonis itu berjalan nanti tanggal 7 September. Apakah ini nanti diputuskan bebas atau tidak bebas? Mari kita tunggu. Karena kalau misalnya nanti dia dikatakan bebas, masih ada kan upaya hukum. Nggak berhenti di situ terus mati. Ini dunia ini belum runtuh. Biarkan bergulir. Jadi jangan pengaruhi. Saya tidak, kemarin saya dituduh ya, ini saya mau sampaikan lagi gitu ya. Pengacara dari Julianto itu mengatakan, ya saya baca di berita ya, mengatakan bahwa akan melaporkan Kejari Batu karena menerima kehadiran saya ya di Kejari Batu Malang. Loh, emang apa yang salah Abang ke sana? Nggak ada yang salah. Tuduhannya adalah saya mempengaruhi ada di balik dari kunjungan saya itu ditemuinya saya oleh Kejari Batu karena ada maksud tertentu. Salah ini. Sakit hati saya di situ. Setiap orang boleh bertemu siapapun. Nggak ada yang melarang ya Bang? Nggak ada yang melarang. Gitu loh. Karena apa? Karena saya mewakili juga saksi pelapor. Saya kok bersama dengan korban melaporkan ke Polda Jatim, ya toh, tahu semua orang keterlibatan saya di situ, itu artinya saya adalah bersama dengan korban. Jadi korban itu adalah yang dibela, artinya bahwa Kejari itu atau JPU itu adalah sekali lagi ya pembela korban karena dia merupakan pengacara negara. Jadi kalau terdakwa itu diwakili pengacaranya pengacara yang sudah lansia itu ya, itu haknya. Tetapi kok bisa saya dilarang-larang atau Kejari dilarang menemui saya ketika saya silaturahmi. Lalu kemudian menyimpulkan bahwa saya punya agenda tersendiri yang memanipulasi atau mempengaruhi tuntutan. Tidak.
Dakwaan itu sudah ditentukan oleh jaksa penuntut umum dulu dan konsisten sampai pada akhir persidangan dakwaannya itu di Undang-Undang 23 tahun 2002 khususnya pasal 81. Jadi, loh kok ini orang bebas dong mau ketemu sama. Oh iya kalau dia berperkara dan sebagainya nggak boleh. Loh ini kok saksi korban adalah JPU itu adalah mewakili korban. Sah-sah saja begitu. Itu yang saya tahu ya. Apa saya salah lagi? Atau perlu belajar hukum lagi ke lawyernya Julianto? Itu loh hal-hal seperti itu. Jangan panik menghadapi vonis itu. Kalaupun itu nanti ya sekali lagi saya kan katakan kalau itu bebas menurut majelis hakim, kan masih ada upaya hukum lain kan, banding atau apa namanya ya toh. Lalu kemudian sebaliknya, kalau vonis hakim nanti mengatakan bersalah, kan masih ada punya hak hukum lagi untuk silakan ayo. Jangan panik, jangan panik. Saya sendiri tidak akan panik menghadapi itu. Saya sudah katakan, kalau itu majelis hakim mengatakan bebas, masih ada upaya hukum. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya saudara Julianto dinyatakan oleh majelis hakim bersalah, masih ada kalau dia mau melakukan upaya banding lagi. Itu fair-fair aja, nggak usah panik. Saya melihatnya kok ini panik, terus mencari-cari alasan. Awalnya bayangkan ya, bahwa saya berambisi mengambil alih SPI dan menjadi direktur di SPI. Itu dinyatakan oleh lawyernya. Berulang-ulang di podcast. Kejam itu. Apa buktinya? Saya ikut merekayasa. Mungkin begitu juga pikirannya. Apa buktinya? Saya mendapatkan uang dari perkara ini. Apa buktinya? Kejam itu. Saya membela anak. Nggak punya kepentingan apa-apa. Hanya saja saya tidak mau anak Indonesia dilecehkan. Apapun alasannya. Iya betul, setuju Bang. Pokoknya yang penting sebenarnya Bang Aris fokus aja ke masalahnya. Mungkin apa yang dituduhkan tadi itu adalah mereka mungkin sudah tidak punya senjata lagi. Apa yang harus dituduhkan? Iya panik mengatakan bahwa dakwaan tuntutan jaksa itu lemah. Ya, silakan aja mengatakan itu hak hukum dari terdakwa mengatakan itu lemah. Tapi nanti majelis hakim akan membuktikan. Iya, saya siap apapun yang terjadi diputuskan oleh majelis hakim. Nggak panik saya. Karena saya pengalaman terhadap ini. Banding lagi kalau tidak. Ini hanya sebuah ketakutannya. Ya saya ingin sampaikan, sebenarnya nggak perlu saya sampaikan kepada publik. Kasusnya Angelin di Bali. Ngotot pengacaranya termasuk saudara. Ini pengacara yang sama ya, Bang? Yang pengacara yang sama. Di kasus Angelin. Iya. Tidak bisa membela kepentingan kliennya. Dihukum 20 tahun. Oke. Lalu kemudian naik banding. Justru dihukum seumur hidup. Kasus Angelin ini ya, Bang? Ya. Pelaku yang pengacaranya yang sama dengan kasus SPI. Dan saya ada di situ. Hampir 1 tahun. Terus pengacara terdakwa yang sekarang mengatakan pura-pura tidak kenal dengan saya. Bagaimana? Di dalam persidangan itu juga saya dikatakan adalah orang istilahnya ya hanya untuk cari popularitas. Ya kan? Ini kan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Di kasus seorang pendeta ya di Surabaya, ada pengacara saudara siapa namanya itu, yang satu ini anak muda satu ini, Simatupang ini. Jeffrey Simatupang ini. Dia yang mendampingi dengan kasus juga kejadian itu, kejahatan seksual terhadap anak rohaninya yang dia bela, si pendeta itu terjadi 10 tahun sebelum kejadian perkara itu, dan juga dinyatakan bersalah. Oke, jadi salah lagi.
kasus kejahatan seksual juga yang dibela begitu ya Bang? Iya sama. Pelakunya adalah pendeta, kejadiannya sudah lama 10 tahun yang lalu. Enggak, kejadian kejahatan seksual itu dilakukan oleh pelaku pendeta itu sudah 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Baru setelah 10 tahun baru ketika anak rohaninya mau menikah dan mau diberkati oleh pendeta itu, dan disitulah terbongkar terkuak bahwa peristiwa kejahatan seksual itu sudah berlangsung 10 tahun dan itu bisa divonis. Kalah lagi. Divonis, oke. Dengan pengacara JE yang sama lagi. Iya, sama. Lalu kemudian ada peristiwa juga, kalau saya tidak lupa, di daerah BSD Tangerang Selatan, ya, sebuah panti, ya, Samuel House gitu ya. Itu juga ada peristiwa itu, ya. Itu juga dilakukan oleh anak buahnya pengacara yang mengaku dirinya terkenal pada zaman Orde Baru. Itu Orde Baru, Bung. Orde Baru itu. Gitu loh. Jadi pengacara Julianto Eka Putra ini berarti sebenarnya beberapa kali bertemu sama Bang Aris menangani perkara kejahatan seksual, termasuk perkara Angeline gitu ya Bang ya? Iya, itu maka saya nggak heran kalau bilang itu siapa itu. Dan sebenarnya karena mengagumi saya. Di replik, sorry bukan di replik. Saya mendengar pada sidang replik kemarin, ya, entah dinyatakan di dalam ruang sidang atau di luar sidang, itu selalu mengatakan saya itu JPU justru mau dilaporkan karena kedatangan saya diterima oleh Kejari Batu. Itu berarti dia sangat betul-betul berhati-hati berhadapan dengan saudara Aris Merdeka Sirait. Kenapa selalu nama saya yang mau putusan juga? Ya, ada orang dicari juga mengaitkan nama saya. Saya dituduh predator hukum dan sebagainya. Alah, saya tertawa sebenarnya. Kok serendah itu sih? Nggak begitu dong, gitu. Terus kemudian mengatakan bahwa ya ini sidang tertutup, kok kemudian ada informasi sebenarnya ini tidak boleh diberitakan di luar dan sebagainya, siap? Ya terserah. Saya dapat informasi bahwa apa yang disampaikan di dalam persidangan itu, dan itu sebagai informasi yang saya dapatkan, itulah kehebatan Aris Merdeka. Walaupun tertutup tapi saya dapat informasi. Udahlah, kita gini loh nih ya. Udahlah, kita siap-siap aja lah mendengar vonis hakim nanti. Saya siap. Saksi korban juga atau korban juga siap. Bebas atau tidak bebas. Bersalah atau tidak bersalah saudara Julianto. Mari kita hadapi dengan baik-baik. Artinya berarti perlu diklarifikasi kalau beberapa kali podcast bilangnya nggak kenal, tapi ternyata beberapa kasus sudah sering bertemu ya Bang ya. Dengan kasus yang saya ceritakan. Kasus kejahatan seksual. Alah. Berarti ini kasus kejahatan seksual yang sudah ketiga kalinya bertemu. Saya menyimpulkannya bahwa dia kagum dengan Aris Merdeka Sirait, itu aja. Udahlah, akui aja. Kasus pendeta di Surabaya. Iya, tidak mampu dia membela kliennya. Diputus bersalah. Bersalah hukuman 9 tahun, ya, kalau tidak salah, dan naik banding jadi 12 tahun. Jadi 12 tahun. Ini kasus kejahatan seksual. Hampir sama dengan kasusnya SPI karena ini pengacara yang sama yang membela JE ini ya Bang, betul. Yang sedang berperkara. Benar. Kemudian kasus Angeline dengan pengacara yang sama juga. Sama juga. Tidak mampu membela kliennya, dihukum pada saat itu 20 tahun, kemudian pengacara naik banding menjadi seumur hidup. Wow. Besar. Kasus di Samuel House. Kasus Samuel House seorang pendeta juga. Di BSD. Ya, artinya bahwa terjadi juga berhadapan dengan itu. Berhadapan dengan Bang Aris lagi. Itu berhadapan karena dianggap saya pencitraan di Samuel House. Divonis berapa tahun Bang? 9 tahun itu. 9 tahun itu kalau nggak salah. Sudah hampir mau selesai lah. Kasusnya sudah 7 tahun lebih. Sudah 7 tahun yang lalu. Ya. Artinya sudah beberapa kali bertemu termasuk kasus SPI ini. Iya, kalau bilang ini siapa? Itu karena kagum kepada saya dan salut kepada saya dan takut dengan saya sampai mempersoalkan akan melaporkan ke Jamwas Kejari Batu karena menerima kehadiran saya di kantornya Kejari Batu Malang. Waduh. Ini artinya bahwa ini sekali lagi seperti yang saya katakan, ini panik. Sedang panik. Nggak usah panik, Bung. Hadapi saja. Ya, apa yang akan terjadi nanti pada tanggal 7 September. Saya aja udah siap.
untuk mengatakan kalau itu bebas pun itu saya siap karena saya bisa mendampingi saksi pelapor untuk banding. Jadi upaya hukum masih ada, belum mati, belum runtuh dunia ini. Tetapi sebaliknya, kalau dihukum berapa tahun sekalipun, ya terima dong. Terbukti bersalah. Dan itu ya itu juga hak hukum dari terdakwa untuk banding. Itu mau saya jelaskan. Oke, menurut Bang Aris dengan JPU menuntut 15 tahun penjara ini, apa sih yang memang membuat menurut Bang Aris yang membuat JPU ini yakin iya dia 15 tahun karena sudah melakukan apa saja dan lain-lain begitu, Bang? Sedikit saja saya sampaikan yang saya tahu telah terjadi dan terbukti bujuk rayu. Janji-janji. Itu adalah sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi di dalam definisi kejahatan seksual. Terpenuhinya unsur-unsur pidananya antara lain terjadi bujuk rayu, janji-janji, ya, memberikan lahan, ya, lalu kemudian akan menjadi entrepreneur yang baik, gitu kan? Itu kan janji-janji. Saya kira itu yang dibuktikan oleh JPU, ya, yang itu fakta terjadi menurut dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sederhana sekali. Karena kalau gini nih ya, kalau unsur-unsur pidana tadi terpenuhi, maka itu merupakan kejahatan seksual. Apa itu tadi kan? Bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji, ya. Lalu dilakukan oleh tutor yang seharusnya melindungi anak. Nah tutor yang seharusnya melindungi ini kan JE ini kan adalah pemilik sekolah, artinya orang terdekat atau orang yang harusnya melindungi anak didiknya begitu Bang. Katanya kalau di undang-undang kalau memang dia orang terdekat itu harusnya mendapatkan hukuman tambahan 2/3 atau gimana tuh Bang? Sepertiga dari pidana, ya, sepertiga dari pidana pokoknya. Seharusnya ya. Ya, jadi, kalau itu berulang-ulang dilakukan juga bisa ancamannya kebiri lewat suntik kimia. Nah, tapi yang prinsipnya tadi, ya kan Nia tadi tanya, apakah yang menjadi dalil hukum kuatnya, ya JPU, bujuk rayu. Bujuk rayu itu ada tipu muslihat, janji-janji seperti menjadi entrepreneur, akan memimpin ini, akan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian kalau itu dilakukan oleh orang terdekat yang seharus mengayomi atau melindungi, termasuk guru dan orang tua, ya kan. Saudara Julianto kan itu adalah orang yang dikagumi di situ sebagai orang yang seharus melindungi tapi melakukan kejahatan seksual termasuk sebagai tutor dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan sepertiga. Jadi kalau ancamannya 15 tahun bisa jatuh tambah sepertiga jadi 20 tahun. Harusnya ya Bang. Ya itu unsurnya itu kan karena Nia tanya itu tadi kan. Dan kalau itu misalnya terjadi berulang-ulang dan sudah residipis misalnya karena pernah dihukum dengan kasus yang sama dan sebagainya dapat dikebiri lewat suntik kimia. Itu tadi sahabat anak Indonesia, artinya memang apa yang sudah dilakukan oleh JPU ini sudah hukuman maksimal begitu ya Bang ya. Saya kira itu semoga diamini oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Malang Bang. Iya saya kira itu harapan kita. Kami terus berdoa ya. Karena kita tidak punya kemampuan finansial apapun ya. Korban apalagi ya. Ini kan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu bahkan tahunan ini kan semakin menderita karena menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum. Jadi harus dipahami apa yang dilakukan oleh Denny ini ya. Denny apa itu namanya? Denny Dasko Denny apa ya? Denny Darko. Denny Darko ini kan akhirnya rasa nyaman bagi korban kan terusik dan akhirnya berpindah-pindah. Anda bayangkan ini keluarga atau korban yang membutuhkan perlindungan dari semua pihak. Anda tahu bahwa sebegitu pentingnya lah LPSK memberikan perlindungan itu karena memang hasil asesmennya betapa pentingnya mendapat perlindungan, khususnya SDS ini kok malah diumbar tempat tinggalnya, tidur di kamar ini dengan menghadirkan katanya saudara Vincent itu mengetahui dan ikut terlibat dan sebagainya. Nah, bisa saja mungkin dia terlibat pada saat, tapi saya tidak pernah menemui Vincent ini. Ini persoalannya adalah apakah ini ada kaitannya dengan, saya nggak tahu kakaknya kasih yang
Yohana itu yang ada di video, CCTV. yang di CCTV yang beredar dan sebagainya, sehingga dia marah terhadap itu, mungkin saja. Kemarin kan saya mengatakan ya bahwa ini tidak boleh dan sungguh-sungguh harus dirahasiakan, karena saat ini Bung Denny, ini korban ini sekarang ini berpindah-pindah dan sebuah ketakutan. Hasil investigasi Anda justru mencederai, melukai dan merasa korban ini Anda lecehkan dan sebagainya. Ini Anda pahami ya, Anda pahami. Berhentilah untuk itu. Kalau memang mau mempengaruhi katakanlah dugaan saya, jangan-jangan podcast Anda, hasil kerja-kerja investigasi Anda itu hanya untuk mempengaruhi nanti putusan hakim pada tanggal 7 Oktober, walaupun Anda bantah. Tetapi bantahan Anda itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Itu loh harapan saya. Kasihan, Den. Kasihan ya. Jangan terjadi itu pada diri kita. Aduh, menyakitkan. Itu loh Nia yang saya ingatkan kepada publik. Mari kita tunggu putusan hakim yang sudah setahun lebih ditunggu-tunggu oleh netizen, masyarakat Indonesia, khususnya pelapor dan sebagainya. Itu loh Nia. Itu loh keprihatinan kita. Mari kita tunggu. Lawyernya juga janganlah ngomong yang merendahkan martabat perempuan gitu. Janganlah. Ayo kita hadapi aja. Anda sudah maksimal membela terdakwa dalam proses persidangan. Ayo kita buktikan. Saya juga demikian gitu loh. Jangan saling merendahkan gitu loh. Oke, tapi yang saya garis bawahi juga pernah melihat sedikit cuplikan dari tadi YouTube-nya Denny Darko, posisinya netral tetapi tidak pernah mengundang korban sama sekali atau mengundang dari pihak korban atau dari Bang Aris gitu. Padahal korban ini beberapa kali melakukan tag Instagram ke Denny Darko begitu ya Bang ya? Betul. Oke, jangan-jangan kalau katanya banyak pengacara jangan-jangan ada apa ya, gitu iya. Praduga lah, praduga tak bersalah. Oke Bang, tapi nggak apa-apa. Yang penting masyarakat juga sebenarnya sudah cukup pintar dengan Denny Darko mengeluarkan banyak video seperti sinetron ya Bang. Hampir mungkin seminggu bisa beberapa kali video yang dia keluarkan, ya masyarakat bisa menilai kalau Denny Darko ya kita nggak tahu ya, jangan-jangan netral atau jangan-jangan ya kita nggak tahu. Jadi pertanyaan juga. Oleh karena itu saya minta kepada netizen, biarkanlah saya berhikmat ya untuk menangani perkara ini. Saya sudah berulang-ulang katakan, mau bebas, mau dianggap bersalah, itu proses hukum yang harus kita terima ya. Saling menghargai saja. Karena Komnas Perlindungan Anak dengan Dewan Komisioner dan dukungan dari masyarakat ya, itu adalah murni untuk membela kepentingan-kepentingan korban ya. Kalau tidak kita lagi siapanya ya? Siapa lagi? Kalau kita biarkan kejadian ini, siapa lagi yang membela korban-korban ini? Walaupun itu terjadi 10 tahun yang lalu. Nah, kita harus membuktikan sekalipun itu terjadi 10 tahun yang lalu. Kalau misalnya bukti-buktinya ada dan seterusnya ya, dan itu meyakinkan majelis hakim, mari kita tunggu. Supaya apa? Kasus kejahatan seksual di Indonesia itu bisa berakhir gitu loh. Jangan kita biarkan. Saya mau mengatakan dengan kerendahan hati saya, mari kita tunggu tanggal 7 September. Proses persidangan kejahatan seksual yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini. Ayo kita tunggu. Jangan saling menghujat, jangan saling merendahkan. Karena kita juga introspeksi apa yang sudah kita lakukan kepada keluarga kita. Ya, selalu harus katakan demikian. Semaksimal mungkin ya, supaya kita hidup ini tidak tercelah, tidak merendahkan martabat orang lain, tapi berguna bagi orang lain. Iya, hargai. Kita punya pendapat hukum sendiri, terdakwa juga punya pendapat hukum sendiri melalui pengacaranya. Mari kita hormati. Jangan berpura-pura seperti itu. Kita tiap hari berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan supaya minta petunjuk, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan doa kita. Begitu loh Nia. Jadi hidup itu harus bermanfaat bagi orang, jangan saling merendahkan. Oleh karena itu Saudara Denny, Saudara penasihat hukum dari terdakwa, mari duduk menempatkan diri kita sebagai manusia yang berguna bagi orang lain. Jangan saling mengumpat, saling merendahkan. Begitu Nia.
Oke Bang, terakhir Bang mungkin persiapan dari Bang Aris atau mungkin dari tim dari keluarga korban, kemudian dari orang-orang yang mendukung korban untuk putusan atau vonis di tanggal 7 September mendatang kira-kira apa nih Bang? Tidak ada persiapan yang apa ya, yang spektakuler gitu ya gitu. Karena saya sudah sering menghadapi apa namanya pembacaan mulai dari tuntutan sampai ke putusan vonis hakim ya karena saya ini bukan 1-2 hari menangani perkara seperti ini kan, bukan 1-2 kasus kan, banyak kasus sekalipun ini kasus-kasus yang dianggap orang sudah kadaluarsa dan sebagainya seperti itu. Tidak ada persiapan yang sangat khusus, tetapi saya pastikan diri saya akan hadir di persidangan itu, apapun yang akan terjadi nanti saya siap untuk mendengar itu. Tentu ini juga saya berharap kalau masyarakat berkenan juga untuk hadir dalam vonis itu karena sidangnya terbuka, sebelumnya adalah tertutup, lalu kemudian pembacaan vonis itu akan terbuka. Saya kira nanti para aktivis-aktivis perlindungan anak di Jawa Timur bahkan di Jakarta dan di beberapa tempat akan hadir di sana ya untuk mendengarkan itu, untuk bersiap diri apa yang akan terjadi dalam proses hukum yang terjadi. Lalu kemudian saya mendengar nanti juga akan dihadiri oleh alumni SPI yang ada di Jakarta, ada di Jawa Timur dan sebagainya. Harapannya kita akan mendengarkan itu dengan seksama, dengan siap apapun yang akan dibacakan majelis hakim. Tapi kami tetap berdoa, saya berdoa secara khusus, Komnas Perlindungan Anak juga berdoa meminta pertama ampun kepada Tuhan lebih dulu kalau ada kesalahan-kesalahan dalam proses persidangan itu. Tapi kita berdoa supaya majelis hakim diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya. Itulah harapan Komnas Perlindungan Anak sehingga tidak terjadi lagi kejahatan seksual di mana-mana yang saat ini menjadi persoalan bangsa ini. Oke. Artinya nanti untuk putusan pembacaan putusan atau vonis dari majelis hakim sidangnya terbuka, jadi untuk seluruh masyarakat atau sahabat anak Indonesia yang emang pengen atau penasaran melihat langsung bisa begitu ya Bang ya, hadir langsung ke Pengadilan Negeri Kota Malang ya Bang ya. Iya, Oke, betul. jadi memang mungkin juga dari Bang Aris, kemudian dari aktivis perlindungan anak yang mungkin ada di Surabaya, di Malang, kemudian korban juga membutuhkan dukungan ya Bang, membutuhkan doa, support, semoga putusannya memang berkeadilan untuk korban begitu ya Bang ya. Saya berharap gitu kalau mudah-mudahan teman-teman media khususnya media televisi bisa menyiarkan secara langsung sehingga semua publik di Indonesia ini bisa mengikuti persidangan putusan itu. Kalaupun tidak bisa hadir kan tidak mungkin dari Papua akan hadir ke sana ya. Tapi kita berharap ya teman-teman media khususnya media elektronik, televisi bisa menyiarkan secara langsung karena itu adalah sidang terbuka. Itu harapan kita. Oke, Bang. Pokoknya yang penting Abang semangat terus. Saya sangat memang perlu mendapat dukungan doa dari anak Indonesia supaya saya tetap tegar untuk menghadapi persoalan-persoalan, mungkin juga persoalan yang sama nanti di kemudian hari. Tapi paling tidak saya dikuatkan oleh doa anak Indonesia untuk menghadapi dan mendengar putusan majelis hakim nanti. Oke, sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris. Bang, terima kasih untuk informasinya nih. Banyak memberikan pengetahuan dan sangat bermanfaat sekali, terutama ada hal-hal baru tadi yang sebenarnya saya juga baru tahu dan mungkin sahabat anak Indonesia di luar sana juga baru tahu. Pokoknya kita ketemu lagi Bang di ngobrol selanjutnya Bang. Baik. Pokoknya Terima kasih. Bang Aris kita doakan semoga sehat-sehat terus sahabat anak Indonesia supaya bisa mengawal dan memfollow up kasus-kasus kejahatan seksual yang memang banyak terjadi di Indonesia begitu ya Bang ya. Nah, sahabat anak Indonesia, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.